Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Haji Neti Karnati MPD serta Ibu Gelar Gelora Mustika MPD. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi yaitu pelayanan tamu dan telepon di kantor dengan beranggotakan 3 orang. Boleh di next untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Nur Yulianti dengan NIM 11036240002. Saya Angelina Meilani dengan NIM 11036240075. Saya Jayanti Anissa Hapsari dengan NIM 11036240090. Nah, yang selanjutnya ada topik pembahasan. Topik pembahasan pada materi pelayanan tamu dan telepon di kantor ini ada 6 yang akan kami jelaskan. Pada topik pertama yaitu ada syarat penerima tamu, yang kedua ada langkah-langkah menerima tamu, yang ketiga ada karakteristik tamu yang bisa diterima, yang keempat ada tata cara menerima tamu di kantor, yang kelima ada tata cara menerima telepon di kantor, dan yang terakhir ada urgensi komunikasi yang baik dalam pelayanan tamu. Menurut Richard 2000 dalam Nurhayati dan Renjani 2021, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh front office sangat berpengaruh dalam sebuah instansi atau organisasi karena dapat memberi nilai tambah yang positif bagi tamu yang akan datang. Yang pertama ada pengetahuan yang mendalam. Penerima tamu harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai instansi atau organisasi. Yang kedua, ada sikap ramah dan sopan. Penerima tamu harus bersikap ramah dan sopan dalam melayani tamu, menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat tamu merasa nyaman untuk kembali datang. Yang ketiga, ada kepribadian yang baik. Penerima tamu perlu memiliki kepribadian yang baik, siap membantu tamu dan menghormati pendapat tamu. Keempat, ada senyum yang menyambut. Penampilan ceria dan murah senyum sangat penting, terutama saat menyambut tamu yang baru tiba untuk memberi kesan positif. Kelima, ada penampilan yang rapi. Penerima tamu harus selalu mengenakan pakaian seragam yang rapi dan bersih, serta menjaga kebersihan diri. Selanjutnya ada loyalitas dan dedikasi. Loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan dan tugas-tugas yang diberikan sangat penting agar tim front office tetap kompak dan memberikan pelayanan yang maksimal. Ketujuh, ada disiplin yang tinggi. Kedisiplinan dalam menjalankan peraturan dan prosedur kerja sangat diperlukan untuk menjaga pelayanan yang sesuai dan profesional. Kedelapan, efisiensi dalam bekerja. Penerima tamu perlu bekerja dengan efisien, memaksimalkan waktu dan sumber daya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada tamu. Kesembilan, praktis dan terorganisir. Pekerjaan harus dilakukan secara praktis, cepat, dan rapi, tanpa pengulangan yang tidak perlu. Hal ini bertujuan agar pelayanan tetap efektif. 10. Ada kejujuran. Kejujuran diperlukan untuk membangun kepercayaan baik antara penerima tamu, dan rekan kerja lainnya. 11. Rasa percaya diri. Penerima tamu harus percaya diri dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat. Yang terakhir, kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat penting. Hal ini sangat penting untuk melayani tamu internasional dan mempermudah komunikasi dengan tamu tersebut. Pembahasan selanjutnya ini ialah mengenai langkah-langkah menerima tamu. Menurut Paula Theodora, Devi Candini, Alfiani, dan Mehdi F. Lambugia pada tahun 2021 dalam jurnal mereka yang berjudul Penerapan Pelayanan Prima pada Penanganan Tamu di Kantor di bagian resepsionis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerima tamu, yaitu ada 4 pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan. Dan pembahasan pertama ini ialah mengenai etika dalam melayani tamu, terdapat 8 poin. Sebelum masuk ke 8 poin itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Etika itu apa sih? Etika ini tuh merupakan fondasi nih dari pelayanan yang akan menciptakan kesan pertama dan menentukan kualitas interaksi dengan tamu. Etika yang baik nantinya akan mencerminkan profesionalisme dan citra positif dari suatu perusahaan itu sendiri.
Nah, resepsionis sebagai orang pertama yang akan bertemu dengan tamu ini ada hal yang harus diperhatikan oleh mereka. Yang pertama itu mereka harus memiliki sikap sopan dan tenang. Resepsionis harus menghindari nada tinggi dan terlihat tergesa-gesa ataupun terlihat panik. Mereka harus tetap tenang dalam menghadapi berbagai jenis tamu yang datang, termasuk tamu yang marah ataupun tamu yang tidak sabar. Yang kedua ini ialah bersikap ramah dan terbuka. Resepsionis harus menunjukkan sikap yang bersahabat dengan ekspresi wajah yang hangat, hindari raut wajah yang cemberut, datar, dan sikap yang acuh. Yang ketiga ada memberikan salam dan senyuman. Sapaan seperti selamat pagi diikuti dengan senyum ini akan membuat tamu merasa disambut dengan hangat dan dihargai kedatangannya. Yang keempat ialah menjaga penampilan diri. Resepsionis harus menggunakan seragam yang rapi, bersih, dan juga sesuai aturan dari kantor tersebut. Rambut ditata dan tidak berlebihan dalam riasannya. Penampilan fisik ini tuh nantinya akan memberikan kesan profesional yang akan dilihat oleh para tamu yang datang. Dan yang kelima ialah menggunakan bahasa yang formal. Gunakan bahasa baku sesuai EYD dan hindari istilah gaul seperti kata bro ataupun kak untuk menyapa tamu. Dan bisa gunakan sapaan seperti bapak atau ibu. Dan yang keenam ialah menjaga kontak mata saat berbicara. Tunjukkan kesopanan dan rasa hormat melalui tatapan mata. Namun, jangan menatap tajam yang mana itu akan bisa membuat tamu tidak nyaman. Yang ketujuh ada memprioritaskan kenyamanan tamu. Pastikan tamu tidak dibiarkan berdiri terlalu lama dan arahkan mereka untuk duduk serta tawarkan minum atau memberikan bantuan membawa barang mereka jika mereka emang membutuhkan. Dan poin terakhir ini ialah menerapkan konsep A6. A6 itu apa sih? A6 itu ialah yang pertama, aman. Aman di sini tuh pelayanannya tidak membahayakan dan juga menjaga privasi dari tamu yang datang. A yang kedua ini ialah akurat. Informasi yang diberikan ini jelas dan tidak keliru. A yang ketiga ialah aktif. Tidak menunggu tamu untuk menanyakan terlebih dahulu, yang dimana itu merupakan tugas resepsionis untuk menanyakan terlebih dahulu kepada tamu. Dan A yang keempat ialah antisipatif. Di sini ialah resepsionis wajib bisa membaca situasi dan kebutuhan tamu. Yang kelima ada adaptif, di mana resepsionis harus mampu menyesuaikan diri dengan karakter tamu yang datang. Dan yang terakhir ialah akuntabel. Resepsionis harus bertanggung jawab atas pelayanan yang mereka berikan kepada setiap tamu tanpa membeda-bedakannya. Dari langkah-langkah menerima tamu ini juga saya akan memberikan pembahasan mengenai identitas dan jenis tamu. Langkah ini tuh sangat penting karena menyangkut keamanan kantor, efektivitas pelayanan, dan pencatatan administratif. Terdapat 5 langkah utama yang akan saya jelaskan. Pada langkah pertama itu ialah seorang resepsionis harus menanyakan nama dan asal instansi atau perusahaan dari tamu yang datang, di mana data ini akan dicatat dalam buku tamu yang digunakan sebagai arsip dan untuk menginformasikan kepada pihak yang dituju. Yang kedua ialah mengkonfirmasi tujuan kedatangan. Seorang resepsionis bisa bertanya, contohnya seperti, Bapak atau Ibu ingin bertemu dengan siapa? Atau ada keperluan apa yang bisa kami berikan untuk membantu dari kedatangan Bapak dan Ibu ini. Yang ketiga ialah memeriksa daftar buku tamu. Seorang resepsionis ini harus mencatat waktu kedatangan, nama, nomor kontak, dan pihak yang dituju. Yang keempat ialah jika tamu ini belum memiliki janji temu, maka seorang resepsionis wajib memberikan arahan. Jika tamu ini belum memiliki perjanjian resmi, sampaikan dengan sopan seperti contohnya, mohon maaf, Bapak atau Ibu belum memiliki jadwal. Disarankan untuk membuat janji terlebih dahulu agar kami bisa layani dengan maksimal sesuai tujuan Bapak Ibu. Nah, yang poin terakhir ini ialah mengidentifikasikan jenis tamu. Tamu diidentifikasi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu tamu penting atau VIP. Yang kedua ialah tamu umum seperti klien, supplier, dan relasi kerja. Yang terakhir ialah tamu internal. Contohnya itu dari pegawai dari cabang lain. Masing-masing ini tuh memerlukan penanganan yang berbeda. Oke, boleh di next ke slide selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ialah bagaimana cara menindaklanjut dari penerimaan tamu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah identitas dan tujuan tamu ini jelas,
Tugas resepsionis adalah menindaklanjuti dengan pelayanan yang konkret. Langkah-langkah konkretnya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ialah menginformasikan kedatangan tamu kepada pihak yang dituju atau atasan kita, seperti gunakan telepon internal, pesan WhatsApp, ataupun radio komunikasi. Yang kedua ialah menyampaikan informasi kepada tamu dengan sopan. Contohnya seperti, "Ibu, kami sudah menghubungi Ibu Dita. Beliau akan segera menemui Bapak atau Ibu, mohon menunggu sebentar ya." Yang ketiga ialah menyiapkan ruangan tunggu. Pastikan ruang tunggu ini tuh wajib bersih, nyaman, ber-AC jika memang tersedia, dan menyediakan air minum, koran ataupun majalah, serta kursi yang cukup. Yang keempat ialah jangan biarkan tamu mencari ruangan sendiri. Kita seorang resepsionis harus dapat mengantar atau mengarahkan langsung. Ini tuh akan menunjukkan bahwa perusahaan tidak cuek terhadap tamunya. Yang kelima ialah menandai status ruangan. Tandai ruangan tersebut apakah sedang digunakan atau tersedia, agar tidak menunggu pertemuan yang lainnya. Yang keenam ialah pastikan tamu mendapatkan pelayanan terbaik. Lakukan pengecekan secara berkala jika tamu belum dijemput, dan tawarkan bantuan tambahan jika perlu. Nah, dari langkah-langkah menerima tamu yang sudah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan terdapat 4 poin utama yang menentukan langkah-langkah menerima tamu ini. Yang pertama ialah penyambutan tamu dengan ramah dan profesional. Resepsionis ini dapat berdiri untuk menyambut tamu, serta memberikan salam hangat dan menyebutkan nama jika tamu yang datang itu sudah dikenal. Juga tunjukkan sikap yang terbuka. Yang kedua ialah verifikasi identitas dan tujuan tamu. Tanyakan nama, instansi, dan keperluan dengan sopan, serta catat identitas tersebut di buku tamu. Yang ketiga ialah pengarahan dan penyediaan fasilitas. Arahkan dengan jelas dan siapkan ruang tunggu yang layak, dan berikan informasi tambahan bila memang itu dibutuhkan. Yang keempat atau yang terakhir ialah menangani waktu tunggu dengan bijaksana. Jika tamu harus menunggu, berilah estimasi waktu dan terus update situasi, dan jaga kenyamanan tamu selama menunggu. Karakteristik tamu. Karakteristik tamu adalah ciri-ciri, sifat, dan perilaku tamu, baik itu wisatawan maupun tamu hotel atau suatu tamu instansi yang dapat mempengaruhi pengalaman mereka selama menginap, berwisata, atau berkunjung ke tempat tertentu. Beberapa pendapat menurut para ahli mengenai karakter. Menurut John Maxwell, seorang ilmuwan asal Amerika, karakter lebih penting daripada sekadar kata-kata. Ia percaya bahwa karakter adalah pilihan seseorang yang menentukan tingkat keberhasilannya dalam hidup. Menurut Alwisol, karakter digambarkan sebagai perilaku yang mencerminkan nilai moral, baik secara eksplisit maupun implisit. Nilai moral adalah prinsip-prinsip nilai yang menentukan baik dan buruknya perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Yaitu berarti nilai moral adalah prinsip yang dapat membedakan baik buruk seseorang secara eksplisit, tersurat maupun implisit, yaitu tersirat. Menurut salah satu jenderal purnawirawan TNI, Sumarno Sudarsono, karakter seseorang terbentuk dari pengalaman, pendidikan, pengorbanan, serta nilai-nilai yang diyakini dan dipadukan dengan pengaruh lingkungannya. Menurut W.B. Sanders, karakter adalah serangkaian sifat yang membedakan seseorang dan dapat diamati dalam perilaku sehari-harinya. Setiap orang kalau kita amati kan memiliki perilaku dan ciri khas yang berbeda sesuai dengan latar belakang yang dia miliki. Dan terakhir, karakteristik menurut Purwadarminta. Karakter mencakup tabiat, kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu. Karakteristik tamu yang bisa diterima. Mengetahui dan memahami karakteristik tamu yang dapat diterima akan menciptakan suasana yang nyaman, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat hubungan baik antara penyedia layanan atau tamu.
Tamu-tamu yang dapat diterima itu berkarakteristik berikut. Yang pertama itu adalah sopan santun. Adalah sikap perilaku atau tindakan yang menunjukkan rasa hormat, tata krama, dan kesopanan terhadap orang lain dalam berbagai situasi sosial. Yang kedua ada menghargai peraturan. Yang ketiga ada terbuka untuk berkomunikasi atau komunikatif. Yang responsif. Yang keempat itu ada kooperatif. Kooperatif adalah bersifat kerjasama, bersedia membantu atau melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan orang lain. Selanjutnya ada toleran, yaitu berarti bersikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan pendapat, keyakinan, atau perilaku orang lain meskipun berbeda dari diri sendiri. Lalu ada nilai sabar. Karakteristik sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak tergesa-gesa, dan tenang dalam bertindak. Selanjutnya ada karakteristik jujur, yang berarti mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau faktanya. Yang terakhir ada menghargai privasi, yaitu memberikan penghormatan terhadap hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Nah, apabila tamu dan pelayan tamu sama-sama memiliki sifat yang tadi, maka dampaknya adalah satu, pengalaman pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, hubungan jangka panjang. Selanjutnya ialah tata cara menerima tamu di kantor. Menurut Bendage dalam bukunya Ibu Prof. Dr. Haji Neti Karnati, terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu di kantor, yaitu menyambut tamu dengan ramah. Saat tamu ini datang, mereka harus disambut dengan sikap ramah, sopan, dan penuh rasa hormat. Gunakan salam yang hangat seperti contohnya, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Atau jika tamu ini memang sudah dikenal, boleh langsung sebutkan namanya. Dan sangat wajib sekali untuk menghindari sapaan yang dingin atau tanpa ekspresi, karena hal itu akan menciptakan kesan yang tidak bersahabat. Yang kedua ialah memberikan perhatian. Setiap tamu yang datang harus merasa diperhatikan dan dihargai. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi keperluan mereka. Yang kedua ialah jangan menunjukkan gestur yang terburu-buru atau sibuk sendiri. Yang ketiga, perhatian kecil seperti menawarkan duduk dan minum ini akan menciptakan pengalaman yang positif bagi tamu yang datang di kantor. Selanjutnya itu ialah ada mengumpulkan informasi yang relevan. Langkah ini tuh sangat penting untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan pencatatan serta kejelasan layanan. Hal-hal apa saja sih yang sebetulnya resepsionis bisa tanyakan kepada tamu? Yang pertama ialah nama lengkap, instansi atau perusahaan mereka, asal tujuan, dan kunjungannya ini ingin bertemu dengan siapa. Catat semua itu di buku tamu secara rapi dan sistematis. Yang keempat itu ada membantu tamu untuk menunggu. Jika tujuan tamu ini sedang ada rapat atau ada pekerjaan lainnya, tamu akan menunggu. Tamu yang menunggu ini harus tetap dilayani dengan baik, seperti siapkan ruang tunggu yang bersih dan nyaman, tawarkan bacaan seperti koran ataupun majalah, dan minuman. Jika ada penundakan, berikan informasi seperti maaf, Bapak atau Ibu, pihak yang dituju masih dalam pertemuan, mohon menunggu sebentar ya. Yang kelima ialah kantor harus merawat area penerimaannya. Ruang penerimaan ini akan mencerminkan cita perusahaan itu sendiri, yang dimana area penerimaan haruslah rapi, bersih, wangi, dan teratur. Bisa juga dihiasi dengan bunga atau tanaman dan musik yang ringan. Sediakan asbak yang bersih memang jika diperlukan, dan kursi yang layak untuk dipakai. Yang keenam ada membuat arsip eksekutif. Resepsionis ini harus mengetahui posisi, jadwal, dan ketersediaan dari eksekutif itu sendiri. Seperti dengan membuat daftar siapa yang bisa ditemui dan kapan, ini tuh akan berguna untuk mengarahkan tamu dengan tepat dan menghindari kebingungan. Saat tamu datang, kita juga tidak boleh menilai berdasarkan penampilannya. Hindari sikap yang diskriminatif. Jangan menilai tamu dari pakaian, gaya bicara, ataupun status sosialnya.
Perlakukan semua tamu yang datang itu harus dengan sikap yang sama dan memberikan rasa hormat serta profesionalitas yang sama pula. Yang kedelapan, ada menangani masalah dengan bijaksana. Jika menghadapi tamu yang sulit, kita tetap harus tenang dan profesional. Jangan mudah terpancing emosinya dan dengarkan keluhan mereka dengan sabar, serta kalau bisa memberikan solusi dan arahan kepada pihak yang berwenang jika tamu tersebut memang benar-benar bebal. Yang kesembilan ialah memenuhi kebutuhan tamu. Tamu mungkin akan memiliki permintaan khusus, seperti jika pihak yang dituju ini tidak ada. Kita dapat menawarkan solusi seperti menjadwalkan ulang, serta meninggalkan pesan yang akan dihubungkan kepada staf lain. Ini tuh akan memberikan kesan bahwa mereka akan tetap dilayani dan bukan diabaikan. Yang terakhir ialah mengucapkan perpisahan dengan baik. Akhiri kunjungan tamu ini dengan ucapan yang sopan dan menyenangkan. Contohnya seperti ucapan, "Terima kasih atas kunjungannya, Bapak atau Ibu. Semoga harinya menyenangkan." Sikap ini tuh akan membuat tamu merasa dihargai dari awal sampai akhir, dan di mana akan meningkatkan kemungkinan mereka akan datang kembali ke kantor kita. Tata cara menerima telepon di kantor. Berdasarkan penelitian Dewi DKK 2024 dalam jurnal Service Management Triangle, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan dalam menerima telepon untuk memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepuasan pelayanan. Pertama, peran operator telepon di kantor. Operator telepon memiliki tanggung jawab besar dalam mencerminkan citra perusahaan. Mereka tidak hanya menjawab panggilan, tapi juga bertindak sebagai penyampai informasi dan penghubung antara tamu atau klien dengan pihak internal perusahaan. Beberapa tugas operator telepon yaitu menjawab panggilan masuk dengan cepat dan menggunakan bahasa yang sopan, menyaring dan mengarahkan panggilan ke pihak yang sesuai, mencatat pesan penting jika penerima tidak dapat dihubungi, menangani keluhan dengan sikap profesional, lalu yang terakhir ada mengelola sistem telepon kantor termasuk panggilan darurat. Tata cara menerima telepon yang baik. Menurut penelitian, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh operator telepon dalam menangani panggilan masuk di kantor. 1. Menjawab telepon dengan cepat. Telepon harus dijawab sebelum berdering 3 kali untuk menunjukkan kesiapan dan respon cepat. Kedua, menggunakan nada suara yang ramah dan jelas. Operator harus berbicara dengan intonasi yang jelas, ramah, dan profesional. Ketiga, menggunakan salam pembuka yang profesional. Operator harus memperkenalkan diri dan menyebutkan nama perusahaan. Hindari menjawab hanya dengan halo atau ya karena terdengar kurang profesional. Keempat, mencatat identitas penelpon dan tujuannya. Tanyakan nama penelpon dan dari perusahaan mana penelpon berasal. Catat tujuan dengan detail, misalnya ingin berbicara dengan siapa dan untuk keperluan apa. Lalu kelima, menghubungkan panggilan dengan efisien. Jika penelpon ingin berbicara dengan pihak lain di perusahaan, operator harus segera menghubungkan panggilan ke ekstensi yang sesuai. Keenam, menangani penelpon yang harus menunggu. Jika penelpon harus menunggu lama, operator harus memberikan informasi secara berkala agar mereka tidak merasa diabaikan. Jangan pernah membiarkan penelpon menunggu dalam diam terlalu lama tanpa penjelasan. Lalu selanjutnya menutup panggilan dengan sopan. Sebelum menutup telepon, pastikan semua kebutuhan penelpon sudah dipenuhi. Ulangi kembali informasi penting jika diperlukan, dan akhiri panggilan dengan kata-kata sopan. Ada selanjutnya di penanganan panggilan khusus. Penanganan panggilan khusus. Ada beberapa jenis panggilan yang memerlukan penanganan khusus seperti panggilan darurat, di mana operator harus segera menanggapinya dan menghubungkan ke pihak berwenang di perusahaan dengan tetap tenang dan catat informasi penting seperti lokasi kejadian atau jenis keadaan darurat. Lalu, misalkan di hotel ada wake up call. Untuk layanan hotel, operator sering menangani wake up call, yaitu panggilan untuk membangunkan tamu sesuai permintaan mereka. Panggilan ini harus dilakukan tepat waktu dan menggunakan kalimat sopan. Dan
Ada juga yang ketiga, menangani keluhan melalui telepon. Jika penelpon mengajukan keluhan, operator harus mendengarkan dengan sabar tanpa memotong pembicaraan, menunjukkan empati dan pemahaman terhadap masalah penelpon, serta menawarkan solusi atau menghubungkan ke departemen yang menangani keluhan tersebut. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki operator telepon. Agar bisa menjalankan tugas dengan baik, operator telepon harus memiliki beberapa keterampilan berikut. Pertama, komunikasi yang baik, di mana operator harus mampu berbicara dengan jelas dan sopan. Lalu, ada kesabaran dan empati, yaitu mampu menangani penelpon yang marah ataupun bingung. Yang ketiga, ada multitasking, yaitu bisa menangani beberapa panggilan sekaligus tanpa kebingungan. Keempat, manajemen waktu, mengatur panggilan agar tetap efisien, tidak ada penelpon yang menunggu terlalu lama. Dan terakhir, kemampuan mencatat, menulis pesan dengan akurat untuk diteruskan ke pihak terkait. Tata cara menerima telepon di kantor sangat menentukan citra perusahaan di mata klien ataupun tamu. Operator telepon harus menjawab dengan cepat, menggunakan bahasa yang profesional, menangani panggilan dengan efisien, serta menutup percakapan dengan sopan. Yang selanjutnya ada materi urgensi komunikasi dalam pelayanan tamu. Urgensi komunikasi dalam pelayanan tamu terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pengalaman positif, membangun hubungan yang kuat, dan meningkatkan kepuasan tamu. Komunikasi yang efektif memastikan informasi yang akurat, penanganan keluhan yang baik, dan penyelesaian masalah yang efisien yang semuanya berkontribusi pada citra positif dan kesetiaan tamu. Resepsionis memiliki peran krusial dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan tamu atau klien, sehingga kemampuan komunikasi mereka sangat mempengaruhi kesan pertama dan pengalaman keseluruhan. Komunikasi efektif resepsionis meliputi kemampuan berbicara dengan jelas dan ramah, mendengarkan dengan aktif, menyampaikan informasi dengan tepat, serta menjaga bahasa tubuh yang positif. Beberapa peran resepsionis yang penting antar divisi lain contohnya, komunikasi antara departemen seperti housekeeping, security, dan banquet sangat penting untuk kelancaran operasional. Misalnya peran resepsionis dan housekeeping. Resepsionis dan housekeeping memiliki peran yang saling berkaitan erat dalam operasional hotel. Resepsionis bertugas menyambut tamu, menangani check-in dan check-out, serta memberikan informasi terkait fasilitas hotel. Sementara itu, housekeeping bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kamar serta area umum hotel. Contoh peran resepsionis terhadap housekeeping hotel. Yang pertama, menginformasikan kedatangan dan keberangkatan tamu. Resepsionis memberitahukan housekeeping mengenai tamu yang akan check-in dan check-out agar mereka dapat mempersiapkan atau membersihkan kamar. Yang kedua, menyampaikan permintaan khusus tamu. Jika ada permintaan khusus dari tamu terkait misalnya permintaan tempat tidur tambahan, perlengkapan bayi, atau kebutuhan khusus lainnya, resepsionis akan meneruskannya kepada housekeeping. Yang ketiga, membantu penanganan keluhan tamu. Jika ada keluhan terkait kebersihan atau fasilitas kamar, resepsionis akan meneruskannya ke housekeeping untuk segera ditangani. Yang keempat, mengkoordinasikan pembersihan kamar. Resepsionis dapat membantu mengkoordinasikan jadwal pembersihan kamar, terutama jika ada tamu yang membutuhkan pembersihan kamar pada waktu tertentu. Yang terakhir, memberikan informasi fasilitas hotel. Resepsionis dapat menginformasikan tamu mengenai fasilitas housekeeping yang tersedia, seperti layanan laundry, pemesanan kamar bersih, atau permintaan khusus lainnya. Nah, sekarang adalah sebaliknya, peran housekeeping terhadap resepsionis. 1. Menyiapkan kamar bersih. Housekeeping memastikan kamar siap untuk tamu yang akan check-in termasuk kebersihan, kerapian, dan kelengkapan fasilitas. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kamar. Housekeeping bertanggung jawab atas kebersihan kamar secara berkala
selama tamu menginap dan merapikannya kembali setelah tamu check out. Yang ketiga, memberikan laporan status kamar. Housekeeping memberikan laporan kepada resepsionis mengenai status kamar, apakah kamar tersebut kotor, bersih, siap atau tidaknya untuk tamu untuk memudahkan proses check-in dan check-out-nya. Yang terakhir, menangani permintaan khusus. Housekeeping memenuhi permintaan khusus dari tamu terkait kamar, seperti menyediakan perlengkapan tambahan, membersihkan kamar pada waktu tertentu, atau menangani keluhan. Secara keseluruhan, hubungan antara resepsionis dan housekeeping sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional hotel dan memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan bagi tamu. Yang kedua ada peran resepsionis dan banquet. Resepsionis memiliki peran penting dalam menghubungkan tamu dengan layanan perjamuan atau banquet di sebuah hotel atau tempat acara. Mereka menjadi titik kontak pertama bagi tamu yang datang untuk acara, memastikan proses check-in berjalan lancar, memberikan informasi yang dibutuhkan, dan membantu mengarahkan tamu ke lokasi acara. Peran resepsionis dalam banquet. 1. Penerima dan pengarahan. Resepsionis menyambut tamu yang datang untuk acara, memberikan informasi dasar mengenai lokasi acara, dan mengarahkan mereka ke area banquet yang sesuai. Yang kedua, informasi dan bantuan. Mereka memberikan informasi tentang fasilitas banquet, seperti lokasi kamar mandi, area merokok, atau fasilitas lainnya yang mungkin dibutuhkan tamu. Yang ketiga, koordinasi dengan staf banquet. Resepsionis berkomunikasi dengan staf banquet untuk memastikan ketersediaan tempat, persiapan ruangan, dan informasi terkait acara agar tamu dapat dilayani dengan baik. Yang keempat, penanganan keluhan. Jika ada keluhan atau masalah terkait acara, resepsionis dapat membantu menanganinya atau mengarahkan ke pihak yang tepat. Yang kelima, administrasi. Resepsionis juga dapat membantu dalam hal administrasi terkait acara, seperti pencatatan tamu atau pembaruan informasi. Yang ketiga, ada peran resepsionis ke security. Resepsionis dan security atau petugas keamanan memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga keamanan suatu tempat. Resepsionis sebagai garis terdepan bertanggung jawab untuk menyambut tamu, memverifikasi identitas, dan mengelola akses masuk. Sementara itu, petugas keamanan atau security biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih luas, termasuk pemantauan CCTV, patroli, dan penanganan situasi darurat. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang di dalam gedung. Yang keempat, ada peran resepsionis ke tamu. Resepsionis memiliki peran penting dalam menyambut dan melayani tamu, baik di hotel maupun di kantor. Tugas utama resepsionis adalah memberikan kesan pertama yang positif, membantu tamu dengan informasi dan kebutuhan mereka, serta memastikan kelancaran proses check-in dan check-out-nya. Beberapa peran dan tanggung jawab resepsionis terhadap tamu. 1. Menyambut tamu dan memberikan informasi. Yang kedua, memproses check-in atau check-out. Yang ketiga, menangani permintaan dan kebutuhan tamu. Yang keempat, menangani keluhan dan masalah tamu. Yang kelima, menjadi jembatan informasi kepada tamu. Yang keenam, menangani telepon dan kiriman dari tamu. Yang ketujuh, menjaga citra positif kepada tamu. Yang kelima, ada peran resepsionis ke engineering. Resepsionis dan engineering memiliki peran yang berbeda namun saling berhubungan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Resepsionis sebagai wajah perusahaan bertugas menerima tamu dan mengelola informasi awal, sementara engineering berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan. Dalam beberapa kasus, resepsionis mungkin perlu berkoordinasi dengan engineering untuk menangani masalah teknis yang berkaitan dengan fasilitas tamu. Contohnya, menerima keluhan dan permintaan terkait fasilitas. Misalnya AC rusak, air panas, tidak berfungsi, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan informasi tentang fasilitas. Resepsionis dapat memberikan informasi kepada tamu tentang yang tersedia di hotel. Yang ketiga, membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan.
Dalam beberapa kasus, resepsionis dapat membantu engineering dengan memberikan informasi tentang masalah yang terjadi atau membantu dalam proses perbaikan. Misalnya dengan mengarahkan teknisi ke lokasi masalah. Lalu ada menerima dan meneruskan informasi terkait keamanan dan keselamatan. Jika ada masalah keamanan atau keselamatan yang melibatkan fasilitas atau peralatan, resepsionis dapat menerima informasi tersebut dan meneruskannya ke engineering untuk ditangani. Yang terakhir, membantu dalam pemeliharaan area resepsionis. Resepsionis juga berperan dalam memastikan area resepsionis tetap bersih dan rapi yang mungkin melibatkan koordinasi dengan bagian engineering untuk pemeliharaan peralatan dan perbaikan kecil. Materi selanjutnya adalah teknik komunikasi yang efektif untuk resepsionis. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal resepsionis adalah proses berkomunikasi dengan diri sendiri yang dilakukan oleh seorang resepsionis. Ini melibatkan pemikiran, perasaan, dan evaluasi diri yang terjadi di dalam pikiran resepsionis itu sendiri saat berinteraksi dengan tamu atau menghadapi situasi kerja. Yang kedua ada komunikasi interpersonal resepsionis. Komunikasi interpersonal resepsionis adalah kemampuan resepsionis untuk berkomunikasi secara efektif dengan tamu dan kolega mereka, baik secara verbal maupun nonverbal. Keterampilan ini sangat penting untuk menciptakan kesan pertama yang positif, membangun hubungan yang baik, dan memberikan pelayanan yang memuaskan tamu. Yang ketiga ada komunikasi kelompok resepsionis. Komunikasi kelompok pada resepsionis mencangkup berbagai interaksi, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memberikan informasi, koordinasi tugas, dan menjaga citra perusahaan. Komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan, sangat penting bagi resepsionis untuk memberikan pelayanan yang baik kepada tamu dan berkolaborasi dengan rekan kerja. Contoh komunikasi internal di antaranya adalah satu briefing, yaitu resepsionis perlu mengikuti briefing atau pengarahan dari atasan atau tim untuk menyamakan informasi dan instruksi terkait tugas-tugas mereka, terutama saat pergantian shift. Yang kedua adalah logbook. Penggunaan logbook di setiap bagian front office sangat penting untuk mencatat informasi penting, keluhan tamu, atau pesan yang perlu diteruskan ke rekan kerja. Yang ketiga ada koordinasi. Resepsionis harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja di departemen lain, terutama dalam menangani keluhan tamu atau koordinasi acara. Yang terakhir ada penyampaian informasi. Resepsionis berperan dalam menyampaikan informasi terkait jadwal, kebijakan perusahaan, atau informasi lain yang diperlukan oleh tamu atau karyawan lain. Lalu ada komunikasi eksternal. Di antaranya adalah satu greeting dan pelayanan. Resepsionis harus menyapa tamu dengan ramah, sopan, dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Yang kedua ada penyampaian informasi. Resepsionis harus mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada tamu mengenai berbagai hal, seperti lokasi, jadwal, atau prosedur perusahaan. Yang ketiga ada penanganan keluhan. Resepsionis perlu memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluhan tamu dengan baik dan mencari solusi yang tepat. Yang keempat ada etika komunikasi. Resepsionis harus menjaga volume dan nada suara tidak menyela pembicaraan, fokus pada topik pembicaraan, menatap lawan bicara, dan menggunakan bahasa yang sopan dan positif. Nah, dari teknik komunikasi yang efektif untuk resepsionis yang tadi, ada indikator komunikasi yang efektif. Menurut Sutarji, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan baik, yaitu satu, pemahaman, yaitu tamu paham, sekaligus yang kedua adalah kepuasan tamu. Tamu paham dan puas tentang pelayanan resepsionis beserta fasilitas yang terdapat pada hotel atau lembaga yang mengadakan acara tersebut.